Ia punya istri yang setia di rumah, tapi memilih tidur di pelukan wanita lain. Malam itu, niatnya hanya sebentar saja, tapi takdir menuliskan akhir hidupnya di ranjang dosa yang ia pilih sendiri. Selamat datang di channel Sumber Kisah. Di sini, kami hadirkan kisah-kisah nyata yang menyentuh hati dan penuh hikmah. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, agar kamu tidak tertinggal kisah penuh pelajaran dari kehidupan nyata lainnya. Mari kita mulai kisah ini, semoga jadi cermin untuk kita semua. Namanya Winarno. Usianya 52 tahun, penampilannya rapi, bersih, dan kalau dilihat sekilas, tak ada yang menyangka ia menyimpan rahasia besar di balik sikapnya yang tenang dan sopan. Ia tinggal bersama istrinya, Bu Salamah, di sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Mereka sudah menikah selama hampir 30 tahun. Bu Salamah adalah istri yang setia, sederhana, dan sangat taat beribadah. Ia merawat suaminya sejak Winarno masih seorang pegawai proyek kecil yang gajinya tak seberapa. Tapi waktu mengubah nasib. Setelah beberapa proyek besar sukses, Winarno jadi cukup terpandang di kalangan warga. Ia bahkan dipercaya menjadi panitia pembangunan masjid dan sering diundang memberi ceramah karena tutur katanya yang lembut. Namun, semakin tinggi ia naik, semakin gelap sisi yang ia sembunyikan. Pak Winarno, tanpa sepengetahuan siapapun, telah menjalin hubungan gelap dengan seorang janda muda bernama Lela. Lela tinggal di kota sebelah, di sebuah kontrakan kecil di gang sempit dekat terminal. Ia dikenal sebagai wanita yang manis, pandai merayu, dan pintar mengambil hati. Hubungan mereka dimulai dari obrolan ringan saat Lela menjadi relasi proyek yang ditangani Winarno. Semula hanya urusan kerja. Tapi dari urusan kerja, berubah jadi sering bertukar pesan. Dari pesan, menjadi pertemuan. Dari pertemuan, menjadi pelukan yang terlarang. Dan dari pelukan, menjadi dosa yang berulang-ulang. Winarno tahu betul bahwa yang ia lakukan salah. Tapi ia selalu membenarkan hatinya dengan kalimat, "Saya masih memberi nafkah, saya masih sholat, saya nggak pernah maksa dia." Padahal, bukankah setiap dosa akan tetap dibalas? Bu Salamah mulai curiga saat suaminya sering pulang larut malam dan selalu membawa alasan-alasan klise. Kadang lembur, kadang rapat, kadang proyek mendadak. Tapi yang membuatnya benar-benar curiga adalah saat suatu malam, ia melihat suaminya lupa membawa dompet dan HP-nya berdering terus tanpa henti. Saat Bu Salamah hendak mengangkat, dering itu berhenti. Ia sempat melihat nama, "Sayang," di layar. Namun, ia hanya bisa menggigit bibir, menahan perasaan. Ia bukan tipe istri yang emosional. Ia lebih memilih diam dan berdoa agar jika suaminya benar menyimpang, Allah lah yang membukanya. Malam itu, Bu Salamah berencana menyusul Winarno ke kantor proyek karena ada berkas penting yang tertinggal. Ia naik ojek sendirian, membawa dompet suaminya. Tapi sesampainya di lokasi, kantor itu gelap. Pintu gerbangnya terkunci dan tak ada satupun kendaraan yang terparkir. Ia lantas menelepon salah satu rekan kerja suaminya yang biasa menemani di lapangan. "Pak Win gak ke kantor, Bu?" Katanya lembur di lapangan proyek, jawabnya. Hati Bu Salamah makin tak tenang. Ia memutuskan pulang dan beristighfar sepanjang jalan. Sementara itu, di tempat lain, Winarno sedang tertawa-tawa di sebuah kamar sempit bersama wanita lain. Di kamar kontrakan itulah, Winarno merasa seperti raja. Ia rebahan di ranjang dengan hanya mengenakan kaos tipis, sementara Lela menyalakan pendingin udara dan duduk di sisinya. Mereka berbagi cerita seolah tak ada yang salah. "Kamu gak bosan sama aku?" tanya Lela manja sambil mengelus dada Winarno. "Kamu itu pelipur lara." "Istri di rumah cuma bisa marah-marah," jawab Winarno dengan santai, meski jauh di dalam hati, ia tahu itu bohong. Lela tertawa. Tapi tawa itu tak berlangsung lama. Tiba-tiba, Winarno batuk keras. Nafasnya tersengal. "Le, dada aku, sesak," ujarnya terbata. Lela panik. Pak Win? Pak, jangan bercanda," tapi tubuh Winarno mulai kaku. Wajahnya pucat. Tangannya bergetar. Dan dalam hitungan menit, ia terkulai. Matanya terbuka lebar, tak bergerak. Lela menjerit. Tapi jeritan itu hanya menggema di kamar yang sudah jadi saksi, bahwa malam itu, Winarno meninggal, di ranjang dosa. Berita tentang kematian Pak Winarno menyebar dengan sangat cepat, tapi bukan karena duka yang mendalam, melainkan karena di mana dan bersama siapa ia ditemukan.
Warga desa seketika geger. Seorang pria yang dikenal alim, dermawan, dan sering bicara soal moral, ternyata menghembuskan nafas terakhirnya di pelukan seorang wanita yang bukan istrinya. Bahkan lebih buruk lagi, wanita itu dikenal sebagai janda penggoda yang sering berpindah-pindah pasangan. Para tetangga mulai membicarakannya tanpa jeda. Di warung, di masjid, di pinggir jalan, di grup WhatsApp RT, semua sibuk membicarakan aib besar yang terbongkar dengan sangat telanjang. Pantas aja sering pulang malam, ternyata ke rumah janda, gumam Pak Lukman, tetangga sebelah rumah. Katanya kerja proyek, tapi ternyata proyek dosa, timpal yang lain sambil geleng-geleng. Tuh lihat, yang kelihatannya alim belum tentu bersih, cuma Allah yang tahu isi hati, tambah ibu-ibu di pos ronda. Semua orang kini merasa bebas berbicara. Nama Pak Winarno tak lagi disandingkan dengan kehormatan. Bahkan anak-anak remaja pun mulai menyindir di media sosial. Tapi satu orang yang diam dan menyimpan luka paling dalam adalah Bu Salamah. Ketika jenazah dibawa pulang ke rumah, suasana rumah terasa sangat berbeda dari biasanya. Biasanya, kalau ada kematian, tetangga akan ramai membantu, menyiapkan ini itu dengan ikhlas dan penuh simpati. Tapi hari itu, beberapa hanya datang karena rasa ingin tahu. Banyak yang diam-diam memandang sinis. Wajah Bu Salamah tampak pucat. Ia tidak menangis di depan umum, tidak meraung, tidak mengamuk. Ia hanya berdiri kaku di sudut ruang tamu, menatap jenazah suaminya yang terbujur kaku dengan sorot mata kosong. Tidak ada air mata. Hanya tatapan kosong yang menandakan bahwa hatinya hancur lebih dari apapun. Sejak siang hingga sore, para petugas jenazah mulai menyiapkan keperluan pemakaman. Tapi sejak prosesi dimulai, tanda-tanda aneh mulai muncul. Saat kain kafan hendak dipakaikan, entah mengapa, kain itu robek begitu saja di bagian dada. Kain baru dipasang, kembali robek di tempat yang sama. Ini terjadi hingga 3 kali. Petugas jenazah mulai saling pandang, lalu salah satu dari mereka berkata lirih, ada yang gak beres. Seorang ustaz pun dipanggil. Setelah melihat kondisi tersebut, ustaz itu hanya berkata tegas, perbanyak istighfar. Kadang tubuh membawa beban dosa yang belum selesai. Semua yang hadir pun mulai membaca istighfar bersama, suasana mendadak berubah menjadi mencekam. Saat malam menjelang dan prosesi pemakaman akan dilakukan keesokan paginya, hujan turun sangat deras. Angin berdesir seolah membawa kabar kemarahan dari langit. Pagi harinya, saat rombongan jenazah berangkat ke pemakaman, langit masih kelabu. Saat tiba di kuburan, kejadian janggal kembali terjadi. Tanah di liang lahat tiba-tiba berlumpur sangat dalam, seolah menyerap siapapun yang menginjaknya. Petugas penggali makam pun berkali-kali terpeleset saat berusaha menurunkan jenazah. Bahkan, tali yang digunakan untuk menurunkan peti terputus 2 kali. Astagfirullah, bisik salah satu dari mereka. Para pengantar jenazah mulai berdesir hatinya. Tak sedikit yang mulai menunduk, takut melihat pertanda yang seperti datang langsung dari langit. Di sisi lain, Bu Salamah hanya duduk bersila di tepi liang. Tangannya menutup mulut, menahan isak. Ia bukan menangisi kepergian sang suami, ia menangisi caranya pergi. Ya Allah, saya tidak menyangka, gumamnya lirih. Meskipun hatinya hancur, ia tetap membaca doa pengantar. Tapi hatinya masih tertusuk, karena tidak ada satupun dari anak-anaknya yang datang. Mereka semua menolak hadir. Anak sulungnya bahkan berkata, saya gak bisa hadiri pemakaman orang yang tega hianati ibu. Kalimat itu seperti paku yang ditancap dalam-dalam ke dada Bu Salamah. Tapi ia tak menjawab. Ia hanya menatap makam yang perlahan tertutup tanah, membawa pergi lelaki yang pernah ia cintai, dalam keadaan penuh aib. Malam pertama setelah pemakaman, suasana rumah Bu Salamah jauh dari tenang. Meski pelayat sudah pulang, dan lampu-lampu di luar rumah mulai redup, udara di dalam rumah justru terasa semakin dingin dan berat. Sekitar pukul 2 dini hari, lampu di ruang tamu mati sendiri. Padahal tidak ada korsleting, dan saklar tidak disentuh siapapun. Bu Salamah yang belum tidur hanya duduk di sudut kamar sambil memandangi sajadah di depannya. Ia merasa ada yang mengawasi. Langkah kaki samar terdengar dari ruang tengah, seolah ada seseorang yang mondar-mandir. Padahal rumah hanya dihuni oleh dirinya seorang. Tidak ada anak, tidak ada tamu. Hanya sunyi dan sesuatu yang tak terlihat. Puncaknya terjadi ketika HP suaminya, yang sejak kemarin sudah dalam keadaan mati dan diletakkan dalam laci, tiba-tiba menyala sendiri. Layarnya menyala terang, menunjukkan notifikasi pesan masuk dari nomor tak dikenal. Bu Salamah,
yang penasaran dan takut bercampur, membuka pesan itu dengan tangan gemetar. Isinya hanya satu baris pendek, "Aku salah." Tidak ada nama, tidak ada nomor jelas. Hanya satu kalimat itu, dan setelahnya, ponsel kembali mati seperti semula. Bu Salamah langsung meneteskan air mata. Bukan karena takut, tapi karena tahu, entah dari mana dan bagaimana caranya, suaminya sedang meminta maaf. Tapi semuanya sudah terlambat. Sangat terlambat. Hari-hari setelah itu berjalan berat bagi Bu Salamah. Selain harus menanggung malu karena aib suaminya, ia juga jatuh sakit. Nafasnya sering pendek, tubuhnya lemas, dan ia kehilangan nafsu makan. Namun, ia tetap memaksa diri untuk berdiri setiap subuh demi melaksanakan sholat dan berdoa untuk suaminya. "Saya nggak kuat, ya Allah, tapi kalau ini jalan untuk menggugurkan dosanya, saya ikhlas," ucapnya dalam doa suatu pagi. Ia tahu, satu-satunya yang bisa ia lakukan kini adalah memohon ampunan untuk suaminya yang telah mengkhianati cintanya selama bertahun-tahun. Ia juga mulai rutin membagikan sedekah atas nama almarhum. Beberapa Jumat ia bagikan nasi kotak ke masjid. Ia bahkan menyumbangkan sebagian uang warisan untuk anak yatim, berharap itu menjadi pemberat amal suaminya kelak. Namun cobaan belum usai. 3 hari setelah dikuburkan, Bu Salamah mendapat mimpi yang mengguncang hatinya. Dalam mimpi itu, ia melihat suaminya berdiri di lorong gelap, matanya kosong, tubuhnya dibalut kain kafan tapi berlumur darah hitam. Dari belakang, ada sosok tinggi besar berwarna hitam yang menyeret tubuh Winarno dengan rantai. Suaminya menangis, berteriak sambil berkata, "Ampuni aku, MAH, ampuni aku." Mimpi itu berulang hingga 3 malam berturut-turut. Bu Salamah semakin lemah, tubuhnya menggigil tiap bangun tidur. Tapi satu hal yang tidak berhenti ia lakukan, membaca Yasin dan mengirim doa. Bahkan ia meminta bantuan ustazah di kampung untuk membacakan tahlil secara khusus. Di tempat lain, rumah kontrakan tempat Winarno meninggal mulai kosong. Lela, wanita yang menjadi simpanan sekaligus saksi akhir hayat Winarno, tiba-tiba pindah tanpa kabar. Rumah itu kini tertutup rapat. Tapi tetangga sekitar mulai mengalami kejadian-kejadian ganjil. Salah satu tetangga bernama Buati yang rumahnya berdempetan dengan kontrakan tersebut mengaku sering mendengar suara isak tangis wanita dari kamar tengah kontrakan. Padahal rumahnya kosong. "Mbak, tapi kayak ada yang nangis pelan, tiap malam jam 3, ujarnya saat diwawancara oleh warga. Bahkan, seorang tukang sayur yang lewat subuh hari mengaku melihat bayangan pria tua berdiri diam di balik jendela kamar, meski semua tahu rumah itu sudah dikunci. Hari-hari berlalu, dan meski suasana kampung mulai tenang kembali, nama Winarno masih terus dibicarakan. Tak seperti kematian orang-orang saleh yang dikenang dengan doa dan pujian, Pak Winarno dikenang sebagai contoh nyata bahwa sebaik apapun seseorang terlihat di luar, hanya Allah yang tahu isi hatinya. "Hidup ini cuma sebentar, tapi kematian bisa jadi aib selamanya," ujar Pak RT saat mengisi pengajian malam Jumat. Kalimat itu menyentak banyak orang. Tak sedikit bapak-bapak yang diam-diam merasa takut, bahkan ada yang mulai menghapus kontak simpanannya karena takut mati dalam keadaan yang sama. Tapi di balik semua itu, Bu Salamah tetap menjadi perempuan yang paling kuat menahan malu, dan paling tulus dalam mendoakan. Ia tak pernah mengeluh ke siapapun. Bahkan saat anak-anaknya mulai enggan kembali ke rumah karena malu pada lingkungan sekitar, ia hanya berkata, "Kita tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Tapi kita bisa memilih cara untuk memaafkan dan menebusnya." Ia kini lebih sering menyendiri di musola kecil di sudut rumah. Tiap malam ia membacakan Al-Quran untuk suaminya. Seringkali ia terlihat tertidur dengan Al-Quran terbuka di dada. Wajahnya tampak lebih kurus, matanya cekung, tapi senyumnya tetap tenang. Seolah ia menerima semua cobaan itu sebagai bagian dari takdir yang harus ia jalani dengan lapang. Kontrakan tempat Pak Winarno meninggal pun tetap kosong. Tidak ada yang berani menempatinya. Meskipun pemiliknya sudah menurunkan harga sewa hingga setengah dari harga normal, rumah itu tetap tak laku. Setiap orang yang mencoba masuk, pasti merasa tidak nyaman. Bahkan seorang tukang renovasi yang datang untuk memperbaiki atap, mendadak pingsan saat mendekati kamar tengah. Ketika sadar, ia mengaku melihat sesosok pria berkaus putih duduk membelakanginya di atas ranjang. "Saya kira itu pemilik rumah, tapi waktu saya panggil, dia nggak noleh. Pas saya sentuh bahunya, tubuhnya dingin, dan hilang begitu saja." Sejak itu, kontrakan tersebut dibiarkan kosong. Kuncinya disegel, dan warga sekitar hanya berani lewat jika sedang ramai. 1 tahun setelah kejadian itu, makam Pak Winarno sudah mulai ditumbuhi rumput liar.
batu nisannya mulai retak, huruf namanya memudar. Tidak ada yang rutin berziarah, kecuali Bu Salamah sendiri. Setiap Jumat Kliwon, ia datang membawa bunga melati dan mawar putih. Ia duduk lama di sisi makam, membacakan doa dengan suara lirih. Ia tidak pernah membawa siapa-siapa. Hanya dirinya, sebotol air, dan sehelai sajadah kecil. Kadang ia hanya diam menatap tanah, dan sesekali berbicara seolah sang suami masih bisa mendengar. "Kamu tahu, aku maafin kamu. Tapi aku harap kamu juga minta ampun sama Allah di sana," katanya suatu sore sambil menatap langit kelabu. Kisah ini menjadi pelajaran besar bagi siapapun yang mendengarnya. Bahwa dosa bisa saja disembunyikan selama bertahun-tahun, tapi Tuhan tidak tidur. Ia tahu kapan waktu terbaik untuk membuka segalanya, bukan untuk mempermalukan, tapi untuk mengingatkan manusia bahwa hidup ini bukan tempat untuk bermain-main. Bahwa setiap nafas adalah pinjaman, dan kematian bisa datang saat kita berada di tempat yang paling tidak seharusnya. Semoga kita semua dijauhkan dari kematian yang buruk. Dan semoga kisah ini bisa menjadi cermin bagi siapapun yang masih merasa punya waktu untuk bertobat. Terima kasih sudah menyimak cerita ini hingga akhir. Jika kisah ini menyentuh hati dan membuka mata, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar menjadi pengingat bagi lebih banyak orang. Sampai jumpa di cerita berikutnya hanya di channel Sumber Kisah.